Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Yang kami hormati Bapak Karnadi MRDM dan Bapak Kurnia Akbar SSMPD dan teman-teman yang kami sayangi. Pembahasan materi yang akan kelompok 4 sampaikan berjudul Taksonomi Media Pembelajaran. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kami akan masuk ke pembahasan yang akan disampaikan materi pertama oleh Bintang Safa Mas Naimi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Rizkia. Materi pertama mengenai pengertian taksonomi media pengajaran secara etimologi dan terminologi. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Adapun taksonomi dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Selanjutnya, pengertian taksonomi media pengajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, media menurut taksonomi Rudy Bretz. Bretz dalam Sagiman mengidentifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Media visual sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping ciri tersebut, Bretz juga membedakan antara media siar, telecommunication, dan media rekam atau recording, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu 1. Media audio-visual gerak, 2. Media audio-visual diam, 3. media visual gerak, 4. media visual diam, kemudian media semi gerak, media audio, dan media cetak. Selanjutnya, taksonomi media menurut Briggs. Taksonomi oleh Briggs lebih mengarah kepada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan, dan transmisinya. Briggs mengidentifikasikan 13 macam media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, antara lain objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film rangkai, film gerak, televisi, dan gambar. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sendiri sampaikan yaitu hierarki media menurut Duncan. Duncan menyusun taksonomi berdasarkan hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Dia ingin menjajarkan biaya investasi, kelangkaan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu sisi, dan kemudahan pengadaan serta penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya biaya di lain sisi dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam satu hierarki. Semakin rumit jenis media yang dipakai, maka semakin mahal biaya investasinya. Semakin susah pengadaannya, juga semakin umum penggunaannya, dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana perangkat media yang digunakan, maka biayanya akan lebih murah, pengadaannya lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Jadi, pada dasarnya hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media yang dipergunakan. Yang berikutnya yaitu perbedaan taksonomi media pengajaran menurut para ahli. Menurut Rudy Bretz, ia mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur, yaitu visual, suara, dan gerak.
dan mengklasifikasikan media menjadi 8, yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, media cetak. Rodi Bretz menekankan pada media yang digunakan dalam mengajar. Berikutnya, hierarki media menurut Duncan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain biaya, kelangkaan, keluasan, cakupan sasaran, pengadaan, kemudahan. Duncan menekankan pada pemanfaatan media dalam pemanfaatannya dalam pendidikan, menurut kerumitan perangkat media. Semakin tinggi satuan biaya, semakin umum sifat penggunaannya. Sebaliknya, semakin mudah dan luas penggunaannya, maka semakin mudah dan luas penggunaannya. Berikutnya yaitu menurut Briggs, ya mengidentifikasi media menjadi 13, yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transportasi, film rangkai, film, TV, dan gambar TV. Briggs lebih mengarah pada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan dan transmisinya, serta stimulus respon yang tercipta dari media tersebut. Menurut Gagne, ia membuat 7 macam pengelompokan media berdasarkan fungsi pembelajaran, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Gagne menekankan pada kemampuan siswa memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar yang dikembangkan. Menurut Scrum, ia mengklasifikasikan media menjadi media yang mahal, murah, dan sederhana. Penekanan media menurut Scrum berdasarkan kerumitan media dalam penggunaannya. Menurut Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu 2 untuk pengalaman audio yang meliputi modifikasi visual dan modifikasi objektif audio, 2 untuk pengalaman visual yang meliputi kodifikasi subjek audio dan kodifikasi objek visual, dan yang terakhir 2 pengalaman belajar yang meliputi pengalaman langsung dengan orang yang pengalaman dengan benda-benda. Dalam hal pemilihan media menurut kemampuan siswa berdasar kerucut pengalaman belajar. Baik, sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Dan jika ada yang ingin Bapak sampaikan, juga kami persilahkan, Pak. Dan teman-teman juga jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
boleh via grup atau via chat Zoom, langsung via Zoom juga kami persilakan. Bagaimana Bapak? Apa ada yang ingin tambahkan Pak dari presentasi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Pak, karena belum ada pertanyaan yang masuk. Izin bertanya. Ya, kami persilakan. Ini media menurut taksonomi Rudy Brecht ya. Yang media audiovisual diam itu seperti apa ya? Kurang memahami media audio visual diam. Apakah boleh diulangi agak delay tadi? Seperti apa media audio visual diam? Suaranya jelas nggak? Ya, oke. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dan kami tunggu pertanyaan jika teman-teman ada yang ingin bertanya kembali. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kamia. Media audio visual diam itu untuk pengertiannya sendiri adalah media yang memiliki kemampuan audio visual tanpa kemampuan gerak. Jadi visualnya ini
tanpa kemampuan gerak. Contohnya film bingkai, film rangkai, atau slide bersuara. Begitu kami ya. Berarti memang nggak ada suara sama sekali ya? Ada audio, ada suara, cuman visualnya yang tidak bergerak. Jadi di sini itu dia lebih menekankan kemampuan konsentrasi ya, karena mendengar terus tidak ada gambar seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Kak, sama-sama. Baik, selanjutnya apakah teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Ya, Kak Maulida, kami persilahkan. Dari banyaknya pendapat pengertian dari beberapa pendapat, menurut para ahli, dan contoh-contoh dari media-media tersebut, media apa yang sampai saat ini tuh digunakan, dan sampai saat ini tuh yang sudah jarang digunakan, tapi masih ada manfaatnya gitu. Maaf Kak, boleh diulangi kembali sedikit delay tadi, maaf. Dari kayak contoh-contoh media-media yang disebutkan oleh para ahli gitu ya, seperti media audiovisual diam, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak itu yang sampai saat ini dipakai itu media apa? Baik, terima kasih Kak Maulida atas pertanyaannya. Kami izin tampung terlebih dahulu. Sambil menunggu kami mencari jawaban, boleh jika ada yang ingin bertanya kembali. Kak Maulida Fitriani. Pertanyaannya, dari banyaknya pengertian pendapat dari para ahli, media apa yang sampai saat ini dipakai? Jadi media sendiri itu kan alat bantu untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Nah, jadi semua media menurut para ahli tadi itu semuanya masih bisa digunakan, tetapi tergantung dari tujuan pembelajarannya tersendiri. Seperti itu Kak Maulida. Apakah dapat dipahami, Kak? Baik, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Akan dijawab oleh Bintang Safa. Silahkan Bintang. Jadi pertanyaan sendiri itu, apakah media berbasis visual berperan penting dalam proses belajar mengajar? Jadi media visual ini sangat penting ya, karena objek itu bisa langsung dilihat oleh indera penglihatan dari anak-anak misalnya. Jadi jika ditinjau dari sekian banyaknya media selain visual, apa manfaat utama bagi peserta didik? Jadi media visual sendiri ini itu dia bersifat konkret, lebih realistis. Tadi objeknya itu bisa langsung dilihat secara langsung gitu.
lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal sehingga lebih memudahkan dalam mengaplikasikannya. Kemudian beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, apalagi kita kan sebagai guru TK ya, jadi kita harus membuat media visual itu lebih menarik agar dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik dan dapat melampaui batasan ruang kelas. Melalui penggunaan media visual yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Kemudian lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Kemudian penggunaannya ini praktis. Maksudnya media visual ini tuh dapat dioperasikan oleh setiap orang. Demikian dari saya. Bagaimana Aul? Iya Kak, jadi manfaatnya banyak sekali ya. Terima kasih banyak pemateri. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kami persilahkan materi kami hari ini. Judulnya apa, Ari? Taksonomi media pembelajaran. Oke, taksonomi media pembelajaran Taksonomi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga. Ini saya lompat-lompat kelasnya di kelas samping. Karena ada kelas semester 2 juga. Oke, taksonomi media pembelajaran ya. Jadi tadi secara makna taksonomi itu adalah ilmu yang membahas tentang klasifikasi gitu ya. Jadi gampangnya kalau taksonomi itu pengelompokan, menggrup-grupkan, mengklasifikasikan gitu ya. Jadi ilmu yang membahas tentang klasifikasi, gitu, itu namanya taksonomi. Kemudian tadi para pakar itu sudah membagi-bagi, sudah mengklasifikasikan, sudah menggrup-grupkan tentang media pembelajaran. Jadi taksonomi media pembelajaran itu ada apa? Ada audio, ada visual, gitu kan? Ada juga audio visual, gitu ya. Itu dikelompokkan, ada yang mengelompokkan berdasarkan itu. Kemudian ada juga yang mengelompokkan berdasarkan kesulitan atau harga. Ada juga yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan media pembelajaran itu berdasarkan kesulitan dan harga. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi yang paling masyhur adalah mengelompokkan media itu secara tadi ada audio, visual, ada audio visual. Kalau yang visual bisa berupa gambar gitu ya. Itu visual. Jadi kalau media gambar itu dia masuknya ke media visual gitu ya. Kemudian ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan pertama gitu ya. Nah, lalu kita lebih efektif, ini tadi ada pertanyaan nih. Apakah media berbasis visual berperan penting dalam proses belajar mengajar? Jika ditinjau dari sekian banyaknya media selain visual, apa manfaat utamanya bagi peserta didik? Terima kasih. Gitu ya, media visual apakah berperan penting? Jadi ini seperti yang kemarin sudah pernah saya sampaikan.
Jadi ketika kita mau menentukan sebuah media apa yang ingin kita gunakan, kita harus observasi dulu, harus lihat dulu siswanya, gitu kan. Si siswanya ini kira-kira lebih dominan pembelajarannya itu menggunakan audio, menggunakan visual atau audio visual, gitu kan? Karena ada beberapa anak itu dia lebih cepat menangkap materi itu ketika ditampilkan sebuah video. Jadi ketika dia belajar sejarah, diputarkan tentang film sejarahnya, nah dia lebih cepat nangkep dibandingkan dia harus membaca. Kalau dia membaca itu nangkepnya lama sekali, gitu kan? Atau dia kalau baca lama-lama tuh ngantuk, gitu kan? Kan ada yang kayak gitu kan? Nah berarti jangan dikasih bacaan, jangan dikasih visual, kasihnya yang audio visual, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus mengenal karakteristik si anak. Dan juga kita harus melihat materinya. Kira-kira materi ini cocoknya disampaikannya melalui audio, visual atau audio visual, kan gitu. Kalau kita lagi membahas tentang misalkan listening, ya, listening atau talaki, apa namanya, kori gitu ya. Pokoknya tentang kori gitu ya. Nah itu lebih cocok menggunakan medianya audio, suara, kayak radio atau rekaman gitu ya. Lebih cocok pakai itu, atau audio visual gitu kan. Dibandingkan dengan membaca. Kan kalau teori, Bayati, misalkan Bayati Nawa itu kayak gini. Secara teori itu susah gitu kan. Jadi lebih cocok kalau lagam Bayati Nawa itu seperti ini loh lagamnya, gitu lah ya. Jadi pakai audio. Atau kalau mau ada orangnya ya berarti pakai visual juga, berarti audio visual berupa video gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah media berbasis visual ini berperan penting dalam proses belajar mengajar, ya tadi tergantung ya. Tergantung dari materinya apa gitu ya. Dan kalau ditanya manfaatnya tadi, manfaatnya lumayan banyak gitu ya. Itu tentang taksonomi. Jadi secara simpelnya taksonomi media pembelajaran itu adalah ilmu yang membahas tentang mengklasifikasikan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu ada audio, ada visual, ada audio visual. Itu dibagi-bagi, itu dikelompokkan itu namanya taksonomi gitu ya. Taksonomi. Kemudian kalau kita membahas tentang pembelajaran, itu kan tentu ada permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi gitu kan. Permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi di dalam pembelajaran. Permasalahan-permasalahannya itu bisa muncul dari 3 aspek. Yang pertama bisa dari gurunya, yang kedua bisa dari kurikulumnya, dan yang ketiga itu bisa dari siswa atau mahasiswanya. Jadi 3 aspek itu. Ya, permasalahan pembelajaran dalam pembelajaran itu masalah-masalah itu bisa muncul gitu ya. Dari gurunya misalkan. Bisa saja gurunya itu kurang tidak berkomitmen atau keikhlasannya kurang gitu ya. Karena yang kita ketahui kan kalau guru itu pekerjaan tanpa tanda jasa gitu kan. Jadi kalau kalian sudah siap jadi guru, ya kalian harus ikhlas dengan apapun resikonya. Kayak misalkan pendapatan atau salary gitu ya. Bisa jadi salary guru itu minimal harus S1 gitu kan, S1 pendidikan gitu ya. Baru dia bisa salah satu syarat membuat NUPTK, nomor unik tenaga kependidikan itu kan harus S1 gitu ya, S1 pendidikan. Nah, bisa jadi gaji kita itu
lebih kecil daripada lulusan-lulusan SMA atau lulusan-lulusan SMK yang bekerja di industri atau di perusahaan. Kalian misalkan ngajar di SMK Islam gitu ya, alumninya itu kerja misalkan di Alfamart atau di Indomart. Gaji mereka itu sudah UMR, sudah di atas 3,5 mungkin gitu ya. Tapi gaji kita sendiri sebagai gurunya itu mungkin ada yang dia double job karena memang tidak mencukupi untuk kebutuhan dia. Itu salah satu permasalahan juga kan, ketika diharuskan menggunakan aplikasi tertentu di dalam sekolah, ternyata gurunya tidak bisa ya. Nah, itu kan salah satu permasalahan juga ya. Salah satu permasalahan pembelajaran yang guru mudah terpengaruh dengan teknologi. Kayak misalkan gila game gitu ya. Jadi dia kan anak-anak sekarang tuh suka main game online. Permasalahan yang muncul dari segi siswanya karena dia terpengaruh oleh teknologi. Dia asik menggunakan mobile itu, bahkan main game itu bisa berjam-jam loh itu. Dia tidak makan, dia tidak tidur, dia tidak istirahat, dia duduk aja. Nah, itu bahkan ada kasus di 2020 itu banyak yang meninggal gitu. Dari guru, dari kurikulum, dan dari siswa. Saya pikir sih itu aja sih. Kalau ngomongin taksonomi pembelajaran, media pembelajaran, ya itu intinya taksonomi media pembelajaran itu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan media-media pembelajaran, gitu kan? Itu aja sih. Jadi tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit. Kalau ditanya tentang taksonomi media pembelajaran, ya itu jawab simpelnya tadi. Taksonomi secara makna dia adalah ilmu yang mempelajari tentang mengklasifikasikan, kan gitu ya, mengelompokkan gitu. Gitu ya, gitu aja sih. Silakan saya kembalikan deh ke pemakalah. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, enaknya sih diskusi ya, tanya jawab ya, atau studi kasus gitu loh. Ada kasus ini, kita diskusikan kira-kira gimana gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah. Saya pikir cukup tadi tinggal baca saja materi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, tinggal dibaca saja. Gitu. Ya, materinya tinggal dibaca saja. Oke, saya kembalikan ke pemakalah, silakan. Kalau ada yang masih mau didiskusikan, silakan boleh. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Saya cukupkan, ya. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas tambahan materinya. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, mungkin sudah cukup ya, Pak. Sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali sepertinya. Ya, boleh, silakan. Ditutup aja kalau sudah tidak ada lagi.
Ya, baik Pak.